Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Yang terhormat Bapak Muhammad Ansori, selaku dosen pengampu praktikum pemrograman media sosial website, dan kakak-kakak asisten praktikum yang saya hormati. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Arif Fahmi Astiki, mahasiswa program studi dan sistem informasi geografis Universitas Gadjah Mada, angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan proyek yang telah saya buat berupa sebuah website sekaligus demonstrasi penjelasan dari website yang telah saya buat pada acara Kapita Selika ini merupakan sebuah kompilasi penggabungan dari acara-acara sebelumnya, yaitu bahasa penggunaan HTML, bahasa pemrograman CSS, JavaScript, sehingga nantinya output yang dihasilkan merupakan sebuah website interaktif, merupakan website infografik dari suatu wilayah. Nah, kebetulan proyek aplikasi ini saya membuat web infografik berupa web infografik dari kota Batu yang terletak di Jawa Timur. Nah, itu alasan saya membuat website tersebut karena mungkin banyak informasi yang sebenarnya sudah diterbitkan oleh badan pemerintahan. Seperti salah satu contohnya itu data dari Badan Pusat Statistik yang mencakup data statistik dari setiap kota maupun sampai di tingkat kecamatan. Itu sudah sangat lengkap. Namun masyarakat mungkin belum terlalu mengenal karena beberapa tampilan itu mungkin masih kurang menarik dan kurang interaktif dalam pembuatannya. Nah, oleh karena itu di proyek ini saya membuat website web infografik yang berisi informasi tentang kota Batu. Langsung saja kita masuk ke bagian skripnya. Nah, pada bagian skrip ini, untuk susunannya, kita membuat menggunakan bahasa HTML ya teman-teman. Nah, sebelumnya di sini saya membuat beberapa file yang nantinya akan saya tampilkan. Namun untuk penjelasan sendiri nanti saya contohkan satu tip jenis tampilan data saja. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwasanya struktur dari HTML diawali dengan type, HTML, terus di bagian head. Nah, bagian head ini merupakan komponen penting yang mengatur agar di bagian body nanti dapat dimanfaatkan dengan baik. Contohnya, untuk bagian title, yaitu title di tampilan tab dari website tersebut yang berisi infografis Kota Batu. Nah, kemudian untuk menambahkan beberapa tampilan yang lebih menarik di website, kita menggunakan library dari Bootstrap yang memuat data CSS. Itu merupakan sebuah template yang nantinya akan mempermudah kita dalam membuat sebuah website. Kemudian di sini kita menggunakan font awesome juga untuk menambahkan icon-icon yang penting, data CSS. Dan yang terakhir, bagian head ini terdapat Apex Chart yang nantinya digunakan berfungsi untuk menampilkan grafik dari library Apex Chart. Langsung saja kita masuk ke bagian body. Nah, di bagian body ini merupakan komponen terpenting. Jadi, tampilan-tampilan yang ada di website tersebut merupakan hasil dari penulisan source code di bagian body. Nah, di sini ditampilkan di bagian bar, yaitu bagian atas sendiri, yaitu kontainer. Kita membuat sebuah kontainer dari navbar tersebut. Ini menambahkan judul yaitu infografis Kota Batu. Kemudian di sini ada beberapa button yang saya masukkan, yaitu button data dan button info. Nah, untuk keterangannya sendiri untuk button data ini nantinya berupa sebuah drop-down Google yang berisi drop-down list mengenai data-data apa saja yang akan saya tampilkan beserta grafiknya. Kemudian selanjutnya di bagian bawah, setelah
Nah, tersebut kita tambahkan yaitu sebuah kontainer dengan jarak yaitu 4 m di 4. Kemudian di sini terdapat icon yang menandakan di bagian kontainer tersebut, yaitu saya ingin menambahkan jumlah penduduk berupa data chart. Nah, di sini terdapat chart bodinya, sehingga ukurannya seberapa, jarak dengan bagian header atas itu seberapa, itu dapat dituliskan di sini. Kemudian di sini ada ketentuan untuk modal dari info yang berisi di sini dapat kelas, isian nama, dan beberapa sumber yang saya masukkan link tadi dengan script href. Kemudian di sini masuk saja ke bagian script untuk JavaScript-nya. Nah, di bagian script ini ada dengan tag TypeScript berisi data JavaScript. Nah, di sini terdapat data bootstrap dan berisi uh, agar kita dapat menggunakan template dari bootstrap tersebut. Nah, kemudian di sini untuk menambahkan grafik dari Apex. Kemudian untuk detailnya di sini terdapat tapi source code untuk tampilan data dari grafik tersebut. Beberapa ketentuannya yaitu terdapat series dan kategoris. Keduanya itu sangat berhubungan satu sama lain, di mana antara jumlah data di series dan di kategoris itu harus sama agar data tertampil dengan baik. Nah, di sini ada type-nya bar dengan color-nya seperti itu dengan kode berikut. Kemudian lanjut ke bagian bawah di sini untuk di bagian X aksis yang horizontal akan terdapat teks yaitu kecamatan dan di bagian Y terdapat teks jiwa. Nah, kemudian untuk keterangan apabila kita memilih cat tersebut akan ditampilkan jumlah penduduk beserta keterangan yaitu jiwa dan ditutup dengan script teks script dan untuk sebagai penutup di file HTML juga sama. Nah, untuk di sini hanya ada perbedaan di bagian script dari catnya saja, sehingga mungkin terdapat saya menjelaskan ada beberapa kita masuk saja ke bagian tampilan dari website tersebut. Ada data tab berupa kolom, pie, garis, dan lain sebagainya. Disesuaikan dengan data yang sesuai. Nah, kemudian karena kita menggunakan web hosting berupa GitHub page, kita juga harus sebelumnya membuat repository baru di GitHub. Dan setelah kita clone ke directory lokal kita kembalikan ke push sehingga nanti kita dapat membuka website tersebut dengan mudah di sini. Nah, di tampilan GitHub ini kita dapat lihat di file ini telah saya masukkan untuk demonstrasi dari website yang telah kita buat. Nah, seperti ini tampilan dari websitenya. Ini ada fungsi jiwa, jumlah penduduk, tambahi dengan jiwa setiap kecamatannya. Nah, di sini ada 6 6 data yang telah saya buat beserta tampilan visualnya. Ada jumlah penduduk, menggunakan seperti ini, jumlah penduduk menurut jenis kelamin. Nah, ini dibedakan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Kemudian jumlah penduduk jenis agama, kita menggunakan chart berupa pie chart. Nah, di sini menunjukkan jumlah penduduk Islam totalnya 9.000 dengan persentase 92,5% di Kota Batu. Selanjutnya, untuk kondisi meteorologis kita menggunakan cat berupa garis line. Diketahui suhu
temperatur rata-rata tiap bulan dan jumlah hari hujan di setiap bulan sepanjang tahun. Kemudian di sini ada kondisi agrikultur. Ini juga akan bentuk kolom, tapi memiliki bentuk yang berbeda. Ini ulasan untuk kondisi agrikultur dari persawahan di Kota Batu. Nah, ini beberapa isinya yang masih relevan, tapi memiliki jumlah yang berbeda. Saya menampilkan dalam bentuk persentase. Dan yang terakhir yaitu data yaitu kolom dari jumlah 10 kasus penyakit terbanyak di Kota Batu. Ini cukup menarik, tambah dengan visualisasi yang disesuaikan dengan jumlah data yang akan kita masukkan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai proyek Kapita Selecta terkait pembuatan web infografik Kota Batu. Dengan pembuatan website ini diharapkan nantinya informasi-informasi yang telah dikumpulkan dapat disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk yang lebih menarik dan interaktif. Masukan-masukan dari kakak asisten praktikum maupun dari bapak dosen sangat berarti bagi saya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.